itu kalimat itu fi'il amar. Sebab nun taukid itu masuknya pada kalimat yang menunjukkan zaman mustakbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah, kali ini saya bisa kembali menjelaskan materi nahu. Insyaallah kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat fi'il atau kata kerja dilihat dari zaman atau ditinjau dari segi zaman, maka fi'il itu terbagi tiga bagian. Yang pertama yaitu fi'il madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, kemudian yang ketiga fi'il amar. Nah, apa tanda dari masing-masing kalimat fi'il itu? Nah, alamatul af'ali atau tanda-tanda kalimat fi'il yang pertama fi'il madi. Fi'il madi kata kerja lampau atau kata kerja yang menunjukkan zaman madi, ya. Jadi pekerjaan yang telah dilaksanakan, ya. Nah, apa ciri dari fi'il madi itu? Pertama, ciri atau tanda dari fi'il madi adalah apabila kalimat fi'il itu menerima atau kemasukan ta'ul fa'il. Wa madiyal af'ali bitamij wasim. Jadi pertama, tanda dari kalimat fi'il madi itu adalah ta'ul fa'il atau sering disebut dengan domir mutaharik marfu. Domiru raf'in mutaharrikin, atau domir mutaharik marfu, domir yang menerima harkat, ya. Kemudian domir itu menempati tempat rofa. Jadi marfu itu menempati tempat rofa. Contoh seperti katabtu, kata betu, kata beta, kata beti, gitu. Maka kalimat kataba itu kalimat fi'il madi. Kenapa disebut kalimat fi'il madi? Karena kemasukan atau menerima ta'ul fa'il. Nah, disebut ta'ul fa'il tadi karena ta itu menempati tempat rofa. Nah, jadi apa? Jadi fa'il. Maka kataba fi'lun madi mabniu ala sukun litisolihi bita'il fa'il. Jadi fi'il madi mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena ittisol terhubung dengan ta fa'il atau ta domir mutaharik marfu. Nah, maka tadi disebut marfu itu karena menempati tempat rofa. Nah, kemudian ta domirun barizun mutasilun mabniu ala domi. Jadi kalau katab itu berarti mabniu ala domi, ya. Kalau katabta berarti mabniu alal fathi. Kalau katabti berarti mabniu alal kasri. Fi mahalli raf'in fa'ilin. Jadi menempati tempat rofa karena jadi fa'il. Nah, itu
tanda kalimat fi'il madi yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda atau ciri dari fi'il madi itu adalah menerima atau kemasukan ta'ut ta'nisi sakinati. Nah, jadi apabila kalimat fi'il kemasukan tak tanis sakinah, jadi tak tanis yang sukun, yang mati, nah maka kalimat itu sudah dipastikan juga fi'il madi. Ya, contoh seperti katabat, qomat gitu ya. Dorobat, nasorot. Nah, katabat. Nah, katabat kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Sebab kemasukan atau menerima tak tanis sakinah. Nah, ini contoh dari fi'il madi yang mutasorib. Nah, contoh fi'il madi yang ghair mutasorib, ya contoh seperti laisat. Nah, laisat. Nah, ini contoh fi'il madi ghair mutasorib. Jadi ghair mutasorib itu yang tidak bisa berubah, ya. Jadi tidak ada fi'il mudhari'nya, masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul. Jadi hanya fi'il madinya. Jadi hanya fi'il madi. Nah, contohnya seperti laisat, kemudian asa berarti jadi asat, nikma jadi nikmat, atau bi'sa jadi bi'sat gitu. Nah, itu disebut fi'il madi karena memang kepada fi'il itu, ya fi'il laisa, asa, nikma, bi'sa disebut kalimat fi'il atau termasuk ke dalam kalimat fi'il karena tadi kemasukan tak tanis sakinah. Nah, tak tanis sakinah itu tidak sama dengan ta'ul fa'il dalam hal penempatan. Kalau ta'ul fa'il tadi menempati tempat rofa, maka disebut mutaharik marfu. Nah, kalau ta tanis sakinah itu tidak menempati. Kenapa? Sebab ta tanis sakinah itu harfun, harap. Jadi harfu ta'nis, ya. Harfu ta'nis mabni ala sukun la mahala la minal i'rab. Jadi tidak menempati tempat i'rab. Nah, maka ketika kita mencontohkan, ya, katabat, ya, katabat Hindun, katabat Hindun. Nah, katabat Hindun, kenapa sekarang fi'il madinya pakai tak tanis sakinah? Karena faidah atau kegunaan dari tak tanis sakinah itu untuk membedakan yang jadi fa'ilnya, apakah yang jadi fa'ilnya mudzakkar atau muannas, itu bisa diketahui dilihat dari fi'ilnya. Kalau fi'ilnya pakai tak tanis berarti yang jadi fa'ilnya muannas, maka tadi disebut tak tanis. Jadi tak tanis itu tak untuk ciri mu'anas, di mana adanya tak tanis itu dalam kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Nah, di mana tadi untuk membedakan yang jadi fa'ilnya, bahwa yang jadi fa'ilnya itu mu'anas. Nah, kita ketahui bahwa Hindun itu bisa dikatakan taknisu fil makna. Kenapa taknis fil makna? Karena Hindun tidak ada ciri mu'anas. Jadi tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif taknis. Tetapi Hindun itu dipakai nama untuk perempuan. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa Hindun itu mu'anas karena dilihat dari fi'ilnya. Nah, fi'ilnya pakai tak tanis. Nah,
Maka Hindun, ya posisi Hindun di sini ya sebagai fa'il gitu ya, sebagai fa'il. Nah, maka fi'ilnya tadi pakai tak tanis. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu li'annahu ismu mufrad. Nah, itu tanda kedua dari fi'il madi. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa kalimat itu fi'il madi ketika kalimat itu ada atau kemasukan tak fa'il atau domir mutaharik marfu. Kemudian yang kedua tak tanis sakinah. Nah, kemudian kalimat fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Nah, apa tanda atau ciri dari fi'il mudhari? Yang pertama, tanda dari fi'il mudhari itu sihatu dukhuli lam. Nah, jadi apabila kalimat fi'il itu kemasukan lam. Nah, lam apa ini? Nah, ini lam amil jawazim atau disebut dengan tiga sebutan. Pertama haraf nafi, kemudian yang kedua amil jawazim, kemudian yang ketiga harfu qalab. Jadi lam ini harfu nafi wa jazmin wa qalabil. Harfu nafi karena maknanya nafi. Jadi lam itu maknanya nafi, tidak. Kemudian yang kedua jazm. Nah, artinya ketika fi'il mudhari kemasukan lam maka majzumun, harus dijazmkan ya. Kemudian yang ketiga qalab. Nah, qalab itu apa? Qalab itu menukarkan atau membalikan ya. Jadi menukarkan atau membalikan zaman hal dan istiqbal ya. Sebab fi'il mudhari itu mempunyai zaman hal dan istiqbal kepada zaman madi. Nah, maka ketika fi'il mudhari kemasukan lam maka zamannya madi. Nah, jadi komplit fi'il mudhari itu ya, zamannya bisa hal, bisa istiqbal, bisa juga madi. Ya, madi itu ya zaman madi itu ketika fi'il mudhari kemasukan lam. Ibnu Malik mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam. Nah, itu menjelaskan tentang ciri khusus atau tanda khusus untuk fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu bisa disebut fi'il mudhari nah, ketika sah ataupun ya tadi pantas ya, pantas kemasukan lam ya. Contoh seperti di dalam Al-Qur'an ya, lam yalid umpamanya, lam yulad, lam yakun. Atau contoh, saya beri contoh umpamanya lam aktub umpamanya. Lam aktub. Berarti saya belum menulis atau tidak menulis ya, tidak menulis. Nah, itu tanda yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanda dari fi'il mudhari itu adalah menerima atau apabila kemasukan ya, pada kalimat fi'il mudhari itu sin ya. Nah, sin apa ini? Nah, ini disebut sin tanpis ya, atau litanpis. Nah, jadi maknanya tanpis. Nah, apa litanpis itu? Nah, yaitu zaman mustakbal qorib gitu ya. Jadi zaman atau waktu akan datang yang dekat gitu. Jadi bisa dikatakan waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat gitu ya. Nah, contoh seperti
Sa'aktubu. Ketika kita mengatakan sa'aktubu, ya, maka itu saya akan menulis, berarti langsung. Artinya tidak ada jeda waktu yang lama, gitu ya. Tadi dikatakan dalam waktu dekat, gitu. Jadi sa'aktubu, saya akan menulis, jadi bisa langsung, gitu ya, langsung menulis. Nah, itu untuk sin. Nah, kemudian yang ketiga saupa. Saupa. Nah, saupa, ya, itu makna dari saupa itu litaswib. Nah, apa litaswib? Nah, sama dengan sin, zaman mustakbal, jam waktu yang akan datang, tetapi ba'id, gitu ya. Waktu akan datang yang jauh, artinya ada waktu atau jeda waktu yang jauh lama, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran contoh saufa ta'lamun. Nah, itu saufa ta'lamun itu menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa kalian akan mengetahui. Nah, kalau sesuatu hal yang belum kita ketahui akan terjadi, maka itu dikira-kirakan, ya, waktu yang jauh lah, gitu. Sebab apa? Sebab tidak diketahui, gitu ya, tidak diketahui. Nah, maka Allah mencantumkan dengan saufa. Jadi saufa ta'lamun. Atau ketika kita mengatakan saufa adhabu, saufa adhabu, artinya saya akan berangkat. Nah, tetapi saya akan berangkat itu tidak langsung. Nah, artinya ada waktu jeda. Kalau kita mengatakan saufa adhabu di pagi hari, maka mungkin berangkatnya bisa waktu zuhur atau waktu asar, ya. Yang pasti saya akan berangkat, gitu ya. Saya akan berangkat. Nah, itu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika fi'il mudhari kemasukan sin atau saufa, maka dikhususkan zamannya tadi untuk zaman mustakbal atau zaman istiqbal, ya. Sebab keduanya tadi untuk waktu yang akan datang. Cuma bedanya kalau sin dekat, ya, qarib, kalau saufa jauh atau ba'id, gitu. Nah, itu untuk ciri atau tanda dari fi'il mudhari. Jadi sudah dipastikan ketika kemasukan lam, sin atau saufa, maka kalimat fi'il itu fi'il mudhari. Nah, kemudian yang ketiga fi'il amar, ya. Fi'il amar. Nah, fi'il amar, ya, atau kata kerja perintah, gitu ya. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, untuk tanda atau ciri fi'il amar, pertama, apabila kalimat fi'il itu atau kata kerja itu menunjukkan makna amar, yaitu tolab. Jadi pertama, madalla ala tolabi. Nah, madalla ala tolabi. Ya. Pertama menunjukkan makna amar, in amrun puhim, ya. In amrun puhim. Nah, jika kalimat fi'il itu menunjukkan makna amar, tolab, ya, tolab itu apa? Perintah, gitu ya. Perintah. Contoh seperti, ya, uktub, ya. Uktub. Nah, ini amarnya amar bisegat, ya. Jadi menunjukkan makna tolab dengan binafsihi atau bidatihi, dengan zatnya. Jadi menunjukkan makna amar. Uktub artinya apa?
tulislah gitu. Tulislah. Atau kalau untuk perempuan ya, uktubi ya. Tulislah kamu. Itu seorang perempuan ketika menunjukkan kamu itu kepada seorang perempuan. Nah, itu tanda atau ciri yang pertama dari fi'il amar. Kemudian yang kedua, apabila kemasukan nun taukid ya. Jadi wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri. Nah, itu binuni fi'lal amri ya, dengan nun itu nun dua taukid ya. Jadi yang kedua, apabila kemasukan nunai taukidi ya, binunai taukid dengan dua nun taukid ya, dengan dua nun taukid, yaitu nun taukid fakilah. Nah, kemudian yang kedua nun taukid khafifah. Nah, kenapa kalimat fi'il ketika kemasukan nun taukid itu kalimat itu fi'il amar? Nah, sebab nun taukid itu masuknya pada kalimat yang menunjukkan zaman mustakbal ya, atau zaman istiqbal. Sedangkan dari masing-masing kalimat fi'il yang menunjukkan khusus untuk zaman istiqbal ya, atau waktu yang akan datang itu fi'il amar, maka nun taukid menjadi ciri khusus bagi fi'il amar. Contoh umpamanya untuk nun taukid sakilah ya, uktubanna atau idribanna unsuronna ya. Uktubanna. Nah, uktubanna atau unsuronna. Nah, di mana ketika kalimat fi'il ya, fi'il amar kemasukan nun taukid, maka dimabni patahkan. Jadi dimabnikan kepada patah gitu. Jadi uktubanna fi'lu amrin mabniu alal fathi litisolihi binuni taukid. Jadi karena kemasukan nun taukid, nah, maka tadi di mabni patahkan. Nah, untuk contoh nun taukid khafifah ya, uktuban. Jadi uktuban. Uktuban. Nah, uktuban. Jadi khafifah itu enteng ya. Nah, artinya tentunya dalam hal qiraah, dalam hal pembacaan gitu ya, maka tandanya disukunkan. Nah, kalau sakilah itu ditasdidkan ya, jadi pakai tasdid ya. Jadi sakilah berat. Nah, jadi tanda fi'il amar itu yang kedua adalah kemasukan nun taukid ya. Kemasukan nun taukid memang tadi masuk kepada zaman ya, ataupun ya kalimat fi'il yang zamannya istiqbal, di mana fi'il amar khusus zamannya istiqbal. Tetapi fi'il mudhari pun suka kemasukan dengan nun taukid. Nah, tetapi tidak dijadikan tanda untuk fi'il mudhari. Kenapa? Sebab tadi fi'il mudhari mempunyai dua zaman, selain istiqbal ada juga hal. Maka ketika fi'il mudhari kemasukan nun taukid, maka zamannya harus dikhususkan kepada zaman istiqbal gitu ya. Jadi dikhususkan untuk zaman istiqbal ya, diantaranya ya, kemasukan lam amar gitu ya, lam amar. Contoh seperti lian suronna ya. Jadi harus ada sesuatu hal yang mengkhususkan kepada zaman istiqbal gitu ya, diantaranya lam amar, atau kemasukan nahi, kemasukan istifham atau doa. Nah, itu sebab tadi nun taukid itu masuknya kepada zaman yang istiqbal gitu ya.
Jadi untuk tanda-tanda dari kalimat fi'il, sebab kenapa kita harus mengetahui tanda-tanda dari kalimat fi'il? Ya, supaya bisa kita membedakan. Jadi kita bisa membedakan bahwa kalimat tersebut fi'il madi, kalimat fi'il tersebut mudhari, atau kalimat fi'il itu amar. Nah, tentunya hanya dengan tanda atau dengan cirinya. Di mana fi'il madi tadi ada dua tanda dari fi'il madi. Pertama ta'ul fa'il, kemudian yang kedua ta tanis sakinah. Untuk fi'il mudhari yaitu kemasukan lam, kemudian kedua sin, ketiga saupa. Kemudian untuk fi'il amar, pertama menunjukkan makna tolab atau makna amar, perintah. Kemudian yang kedua apabila kemasukan nun taukid. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.